Perkenalkan, nama saya Ranti Awalia Apriliani, NPM 214102016 dari Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hipertensi. Hipertensi ini merupakan suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm merkuri dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm merkuri. Tekanan darah sistolik dan diastolik ini apa? Tekanan darah sistolik merupakan tekanan darah yang diukur ketika jantung berkontraksi dan mendorong darah ke seluruh tubuh. Itu normalnya berada pada angka 120 mm merkuri. Sedangkan tekanan darah diastolik itu merupakan jumlah tekanan darah yang diukur ketika jantung berhenti berdegup atau jantung relaksasi. Dan untuk normalnya itu sebesar 80. Jadi, keadaan normal tekanan darah seseorang itu sebesar 120 per 80 mm merkuri. Dan keadaan seseorang yang hipertensi atau memiliki tekanan darah yang tinggi itu biasanya lebih dari 140 per 90 mm merkuri. Seseorang dapat mengalami tekanan darah tinggi apabila semakin banyaknya darah yang dipompa oleh jantung dan semakin sempitnya pembuluh darah di arteri. Oleh karena itu, seseorang yang terkena hipertensi bisa saja menyebabkan serangan jantung, stroke, gagal jantung, dan bahkan gagal ginjal. Tekanan darah tinggi atau hipertensi ini sering disebut juga sebagai the silent killer karena kondisinya yang tidak menimbulkan gejala yang spesifik. Tetapi pada beberapa penderita biasanya merasakan gejala seperti sakit kepala, mimisan, kebingungan, mudah lelah, mual muntah, dan bahkan nyeri dada, sesak napas, dan adanya darah dalam urin. Jika hipertensi terjadi selama bertahun-tahun tanpa penanganan atau upaya untuk mengendalikannya, penderita bisa mengalami berbagai komplikasi hipertensi seperti penyakit jantung. Nah, hipertensi yang berat yang tidak terkontrol dapat membuat struktur fungsi jantung dan pembuluh darah mengalami kerusakan, sehingga seseorang bisa terkena serangan jantung, gagal jantung, dan lain sebagainya. Kemudian stroke. Hipertensi ini bisa menyebabkan pembuluh darah menyempit, bocor, pecah, dan tersumbat, sehingga terganggunya aliran darah yang membawa nutrisi ke otak, yang membuat jaringan dan sel-sel otak pun mati dan terjadilah stroke. Kemudian tekanan darah yang tinggi juga bisa membuat pembuluh darah di organ lain seperti ginjal yang nantinya menyebabkan penyakit gagal ginjal dan lain sebagainya. Kemudian rusaknya retina mata yang menyebabkan retinopati dan lain sebagainya. Semakin tinggi tekanan darah, semakin tinggi pula resiko pada jantung dan pembuluh darah organ besar seperti otak dan ginjal mengalami kerusakan. Karena tadi hipertensi ini terkenal dengan sebutan silent killer, maka penyebabnya pun belum jelas pasti. Tetapi untuk hipertensi ini terbagi menjadi dua, yakni hipertensi esensial, hipertensi sekunder. Yang pertama, hipertensi esensial. Ini 90% tidak diketahui penyebabnya, cenderung terjadi secara bertahap yang akhirnya semakin parah jika tidak dilakukan penanganan. Yang kedua, hipertensi sekunder. Ini merupakan hipertensi yang 10% penyebabnya dapat ditentukan. Karena hipertensi ini diakibatkan kelainan yang ada di pembuluh darah ginjal, tiroid, penyakit adrenal, dan lain-lain yang menyebabkan terjadi lonjakan darah pada seseorang yang disebut dengan hipertensi sekunder. Kemudian di sini ada klasifikasi hipertensi menurut JNC dengan kategori hipertensi stage 2 berada pada tekanan darah sistolik lebih dari 160 dan tekanan darah diastoliknya lebih dari 100. Terdapat dua faktor resiko hipertensi, di mana umur, jenis kelamin, dan genetik menjadi faktor yang tidak dapat diubah. Dengan bertambahnya umur, resiko terkena hipertensi menjadi lebih besar karena perubahan struktur pada pembuluh darah seseorang yang sudah berumur ini mengalami perubahan. Jenis kelamin juga menjadi faktor yang tidak dapat diubah, di mana pria lebih besar mengalami resiko hipertensi dibanding perempuan, karena pria diduga memiliki gaya hidup yang cenderung meningkatkan tekanan darah. Terus genetik juga berkaitan dengan metabolisme pengaturan garam dan renin membran sel, yang menurut Davidson, bila kedua orang tuanya menderita hipertensi maka 45% akan turun ke anaknya.
Kemudian, perilaku tidak sehat dari penderita hipertensi yang masih bisa diubah seperti merokok, konsumsi garam berlebih, obesitas, diet rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol, dislipidemia, dan stres yang menyebabkan hipertensi ini. Kenapa faktor resiko yang disebutkan tadi ini menyebabkan hipertensi? Pertama nih, merokok ini berkaitan dengan faktor yang menyebabkan penyakit kardiovaskuler yang sebenarnya hal ini juga dapat menyebabkan komplikasi lain karena rusaknya pembuluh darah di arteri. Lalu konsumsi garam yang berlebih berkaitan dengan retensi natrium yang merupakan penumpukan cairan dalam tubuh karena menarik cairan di luar sel agar tidak dikeluarkan dan meningkatkan volume sehingga terjadinya tekanan darah tinggi. Obesitas juga menjadi faktor resiko terjadinya peningkatan darah. Diet rendah serat juga, konsumsi aktivitas fisik dan lain sebagainya ini merupakan faktor resiko yang menyebabkan hipertensi tetapi masih bisa diubah. Kementerian Kesehatan 2013 memberikan tata laksana hipertensi, di mana tata laksana hipertensi ini meliputi non-farmakologis dan juga farmakologis. Tata laksana farmakologis ini berdasarkan algoritma yang berlaku pada setiap guideline, sedangkan tata laksana non-farmakologis meliputi modifikasi gaya hidup sehat yang diharapkan dapat menurunkan tekanan darah atau menurunkan ketergantungan penderita hipertensi terhadap penggunaan obat-obatan. Lantas bagaimana menurunkan faktor resiko hipertensi tersebut? Kita bisa mulai menerapkan pola makan DASH, mengurangi asupan garam, menurunkan berat badan, mengurangi minuman beralkohol, melakukan aktivitas fisik, dan berhenti merokok sebagai modifikasi penerapan hidup sehat. Menerapkan pola makan DASH merupakan salah satu bentuk diet pangan bagi penderita hipertensi karena mampu menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 8-14 mm merkuri. Diet ini menganjurkan lebih banyak makan buah, sayur, dan produk susu rendah lemak dengan kandungan lemak jenuh dan total lebih sedikit. Kemudian, bagi penderita hipertensi dianjurkan untuk mengurangi asupan garam tidak melebihi 2 gram per hari. Penggunaan garam harian dapat menurunkan tekanan darah sistolik sebesar 2-8 mm merkuri. Rekomendasi penurunan berat badan dengan mengurangi asupan kalori dan peningkatan aktivitas fisik dianjurkan untuk mengurangi tekanan darah sistolik sebesar 5-20 mm merkuri. Konsumsi alkohol 2 gelas per hari dapat meningkatkan tekanan darah, sehingga pembatasan konsumsi alkohol sangat dianjurkan bagi penderita hipertensi. Dengan pembatasan konsumsi alkohol ini dapat menurunkan tekanan darah sistolik 2-4 mm merkuri. Melakukan aktivitas fisik seperti jogging dan olahraga ringan lainnya dapat membantu menurunkan tekanan darah 4-9 mm merkuri. Melakukan olahraga sebanyak 30-60 menit per hari atau minimal 3 hari per minggu. Meskipun sampai saat ini merokok belum terbukti dapat menaikkan tekanan darah, tetapi merokok ini merupakan salah satu risiko utama penyakit kardiovaskuler, sehingga anjuran berhenti merokok untuk mengurangi risiko kardiovaskuler secara keseluruhan ini sangat dianjurkan dan mesti dihentikan. Pada sebagian pengidap hipertensi, ini biasanya harus mengkonsumsi obat seumur hidup guna mengatur tekanan darah. Namun jika tekanan darahnya sudah terkendali melalui perubahan gaya hidup, penurunan dosis obat atau konsumsinya ini dapat dihentikan. Perhatikan juga selalu dosis obat yang diberikan dan efek samping yang mungkin terjadi. Adapun jenis obat yang biasanya diberikan untuk mengatasi hipertensi itu biasanya diuretik, antagonis kalsium, penghambat beta, diuretik hemat kalium maksudnya, penghambat renin, dan vasodilator. Yang pertama ada diuretik. Diuretik ini merupakan obat pertama yang biasanya diberikan untuk mengobati hipertensi. Diuretik ini membantu membuang kelebihan garam dan air di dalam tubuh melalui urin. Kemudian antagonis kalsium. Nah, obat ini berguna untuk menurunkan tekanan darah, bekerja dengan cara membantu melemaskan otot pembuluh darah yang nantinya melebar dan darah akan mengalir lancar, sehingga bisa menurunkan tekanan darah. Dan selanjutnya ada penghambat beta seperti atenolol dan bisoprolol maksudnya. Terus ACE. Nah, ACE ini inhibitor seperti captopril dan ramipril yang menyebabkan penurunan tekanan darah dengan cara melebarkan kari. Kemudian ada diuretik hemat kalium seperti spironolakton.
dan penghambat renin yang bekerja dengan cara memecah angiotensinogen menjadi angiotensin untuk mengubah hipertensi, dan kemudian vasodilator yang bekerja dengan cara merelaksasi otot pembuluh darah agar dapat mengalir dengan lancar sehingga membantu mengurangi beban kerja jantung dalam memompa darah. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yakni mengenai diet pangan yang dianjurkan bagi penderita hipertensi. Selain memodifikasi gaya hidup sehat, diet pangan bagi penderita hipertensi menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk menurunkan tekanan darah. Ada banyak cara untuk melakukan diet pangan hipertensi, namun untuk lebih spesifiknya, diet bagi penderita hipertensi ini disebut dengan diet DASH. Dietary Approaches to Stop Hypertension merupakan suatu diet yang dirancang untuk menurunkan tekanan darah. Diet DASH menekankan pola makan rendah garam tetapi tetap memperhatikan kandungan nutrisi seperti kalium, kalsium, dan magnesium. Menurut Bagas Bukti 2019, diet DASH merupakan suatu modifikasi gaya hidup untuk penderita hipertensi dengan memakan makanan yang kaya akan buah-buah, sayur-sayuran, susu dan produk susu tanpa lemak atau rendah lemak, biji-bijian, ikan, unggas, dan kacang-kacangan. Mengapa diet DASH harus diperhatikan bagi penderita hipertensi? Karena tadi, diet ini tidak hanya memperhatikan asupan garam, tetapi juga kandungan nutrisi penting yang perlu diperhatikan. Diet ini memperhatikan asupan mineral yang penting seperti kalium, kalsium, dan magnesium untuk mencegah retensi natrium yang nantinya meningkatkan cardiac output sehingga tidak menaikkan tekanan darah. Diet ini mengandung lemak jenuh lebih sedikit, lemak trans, dan kolesterol yang lebih sedikit, serta kaya akan nutrisi. Jadi diet DASH ini sudah diteliti oleh beberapa peneliti yang memang diet ini berhasil untuk menurunkan tekanan darah sehingga dianjurkan untuk penderita hipertensi atau seseorang yang memiliki tekanan darah tinggi untuk melakukan diet DASH. Berikut tabel penerapan pola makan diet DASH yang dituliskan oleh Bagas Mukti 2019 dalam judul Penerapan Diet DASH pada Penderita Hipertensi. Untuk sumber energi utamanya berasal dari gandum atau karbohidrat yang disarankan 6 sajian per hari dengan kebutuhan kalori 1600, dan untuk contoh makanannya seperti roti, gandum, pasta gandum, oatmeal, nasi merah, dan lain-lain. 6-3 sajian per kebutuhan kalori 1600 sayur-sayuran yang kaya akan mineral baik potasium, magnesium, dan sumber serat. Untuk contoh sayurannya seperti brokoli, wortel, kacang hijau, kacang polong, bayam, tomat, dan lain-lain. Untuk ukuran sajiannya di sini disarankan 1 mangkuk sayur mentah dan setengah mangkuk sayur matang, juga setengah gelas sayuran yang telah dijus. Kemudian konsumsi buah-buahan sebagai sumber kalium, magnesium, dan serat. Ukuran sajiannya itu 1 buah segar, setengah mangkuk buah kering, dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya pada tabel dan contoh makanan seperti apel, pisang, mangga, melon, stroberi, dan lain sebagainya. Untuk penderita hipertensi disarankan mengurangi asupan makanan yang tinggi lemak, maka dari itu konsumsi produk susu bisa diganti dengan sajian produk susu rendah lemak. Contohnya yogurt rendah lemak, skim, 40 keju bebas rendah lemak, dan lain sebagainya. Susu ini menjadi sumber utama kalsium dan protein sehingga dalam penerapannya hanya diganti dan dengan yang rendah lemak, bukan dihilangkan. Jadi masih bisa mengkonsumsi susu ya. Untuk mengkonsumsi daging, unggas, dan ikan yang rendah lemak ini harus rendah lemak. Contohnya dagingnya dipanggang atau direbus atau dibuang kulitnya. Terus konsumsi daging ini kan penting sebagai sumber protein hewani dan magnesium yang dibutuhkan oleh tubuh. Untuk produk kacang-kacangan disarankan 3 sajian per minggu, misalnya 40 gram kacang-kacangan atau 2 sendok makan selai kacang per minggu. Ini produk kacang-kacangan ini sama seperti karbohidrat, yakni sebagai sumber energi, protein, serat, dan kaya akan mineral seperti potasium. Studi DASH memiliki 27% kalori sebagai lemak. Nah, termasuk lemak yang ada di dalam makanan atau ditambahkan pada makanan. Sehingga ukuran sajiannya pun maksimal ini 1 sendok teh margarin misalnya. Terus pada penderita hipertensi kan disarankan untuk mengurangi asupan makanan yang manis dan gula tambahan lainnya. Jadi itulah tadi untuk penerapan
contoh pola makan penerapan DASH diet. Adapun bahan makanan yang diperbolehkan menurut Kemenkes seperti ini. Nah, untuk cara memasaknya, ini lebih baik menggunakan mentega atau margarin yang tidak mengandung natrium. Lalu untuk memperbaiki rasa masakannya, bisa menggunakan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, gula, cuka, kunyit, daun salam, dan asam. Nah, sebenarnya ya, bahan makanan masakan apapun ini diperbolehkan gitu, namun dengan jumlah yang disarankan dan tidak berlebihan. Nah, kalau tadi ini makanan yang diperbolehkan, kalau yang ini pembahasan mengenai makanan yang harus dihindari seperti fast food and chips, terus daging yang berlemak, smoke and canned fruit, candy atau permen atau cookies, dan makanan dengan gula tambahan yang lainnya yang harus dihindari oleh seseorang dengan tekanan darah tinggi. Makanan-makanan tersebut mengandung lemak dan juga garam yang lebih tinggi. Jadi makanan-makanan tersebut harus dihindari. Nah, makanan dengan kandungan lemak yang tinggi ini akan menjadikan lemak yang ada menumpuk di dinding pembuluh darah, yang akhirnya membuat pembuluh darah menyempit sehingga tekanan darah ini bisa menjadi naik. Nah, makanan seperti buah atau sayur yang dijual di dalam kaleng, terus saus, salad, dan seluruh makanan awetan ini memiliki rata-rata kandungan garam yang tinggi serta sodium yang cukup tinggi. Maka mengurangi asupan garam atau menghindari makanan-makanan kalengan dan juga makanan yang diawetkan ini harus dihindari. Nah, karena unsur sodium pada garam yang membuat ginja ini akan menahan cairan di dalam tubuh, maka kondisi tersebut akan memaksa jantung memompa lebih kencang dan nantinya akan menyebabkan tekanan darah tinggi. Lalu pemicu obesitas itu salah satunya mengkonsumsi kadar gula tinggi, yang nantinya kalau misalnya seseorang terlalu banyak mengkonsumsi gula yang tinggi, makanan dengan gula yang tinggi, ini akan memicu obesitas, yang nantinya obesitas ini akan meningkatkan tekanan darah. Maka makanan yang memiliki kadar gula tinggi seperti permen, cookies, ataupun makanan yang manis lainnya ini harus dihindari. Di sini terdapat beberapa daftar pustaka mengenai beberapa sumber yang mendukung saya dalam pembuatan materi mengenai hipertensi, dan untuk kalian yang ingin memiliki PowerPoint yang telah saya buat bisa cek di description box. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan, karena kesempurnaan itu milik Ragu Rizky Febian. Berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta.